Shalom warga kerajaan Allah, Anda sedang menyaksikan Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir sebagai media yang merefleksikan kasih dan karya Kristus melalui konten audio visual. Melalui program-program seperti khotbah, Bible study, renungan, kesaksian hidup, talk show yang membangun dan menguatkan, dan juga program praise and worship, Rock Ministry TV siap menjadi media yang mentransformasi hidup Anda. Subscribe YouTube channelnya sekarang juga dan tetaplah terhubung bersama kami melalui sosial media untuk mendapatkan schedule program yang lebih lengkap. Well, warga kerajaan Allah, selamat menikmati anugerah Tuhan yang tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, selamat bergabung dalam ibadah online service Rock Ministry. Siapkan diri Anda untuk dapat beribadah dengan nyaman, fokus, dan tidak terganggu hal apapun. Ikutlah memuji Tuhan bersama-sama, dengarkan dan catat firman Tuhan yang dibagikan. Percayalah, melalui setiap ibadah online yang Anda ikuti, hadirat Tuhan hadir di sana. Tetap setia beribadah dan hidup Anda akan mengalami pertumbuhan, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat, ibadah online bukan nonton ibadah online. Shalom warga kerajaan, sahabat-sahabat iman, kita jumpa lagi dalam Komsel ya. Acara ini sangat indah, kita saling melengkapi, bertumbuh bersama, talenta karunia, berbagi kesaksian, dan saling mendoakan sebagai satu keluarga Allah. Amin. Silakan Ibu Esther mengentar kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur atas anugerah yang ajaib. Anugerah yang membebaskan kami dari maut, memberi kami kekuatan, memberi kami sukacita. Roh Allah ada bersama kami, sementara kami memuja Bapa di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk sukacita, untuk roh damai sejahtera, untuk kekuatan di masa-masa ini. Kami percaya 2-3 orang benar bersatu di dalam nama Yesus, Allah hadir dan menopang hidup kami makin kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan percaya, katakan amin. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami menyembah Engkau pada malam hari ini. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak, sebab hanya Engkau yang layak dipuji, sebab hanya Engkau yang layak disembah. Bapa, kami datang menyembah-Mu. Sebab Engkau yang layak disembah. Sebab Engkau yang layak dipuji. Katakan pujian ini, Bapa, kami datang. Aku datang menyembah-Mu.
menyembahmu. Di sini ku percaya kau, ku percaya kau ada bagiku. Sekali lagi katakan, Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu. Di sini ku percayakan, ya kan, ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau serta. Tak usah ku bimbang, kau di dalam. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari katakan, ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan, pujian dari awal. Bapa kami datang, Bapakku dan menyembahmu, menyembah. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, oh, tak usah ku takut, sebab kau serta. Tak usah ku bimbang, tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, di hidup kami Tuhan, di hidup kami Bapa, di hidup kami Tuhan, di hidup kami. Sebab Engkau yang layak disembah, hosana bagimu, layak dipuji, layak disembah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha kudus, kemuliaan bagimu Tuhan, dan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagimu Bapa.
Kau layak disembah. Hosana bagimu, Hosana bagimu. Kau mulia Tuhan, mulia, mulia kau namamu Bapa. Akan pujian ini. Mulia, kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi mulia, mulia, kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi mulia, kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Immanuel yang akan memberikan kesaksian bagi kita pada malam hari ini. Salam, ya, si Tuhan. Bersyukur bahwa kasih Tuhan tetap menyertai kita. Juga salam buat warga kerajaan yang ada di rumah. Kami percaya bahwa kasih Tuhan juga menyertai saudara yang ada di rumah. Ya, saya akan memberikan kesaksian bahwa selama masa pandemi ini adalah itu musim yang unik, ya, musim yang unik. Terutama bagi kami sekeluarga di dalam pelayanan, di dalam terutama dalam usaha, yang bahwa kasih Tuhan itu hebat, ya. Apa yang kami alami di dalam pekerjaan, di dalam usaha yang kami kerjakan, ya, pada bulan April mulai, ya, 2020, itu sesuatu yang bagi kami itu, ya bukan kami saja, tapi semua orang mengalaminya, ya. Tetapi bagi kami di dalam usaha ini sungguh suatu pukulan yang luar biasa, karena dari berbagai toko oleh-oleh yang kami suplai itu semua barang diretur. Ya, itu lumayan nilainya. Kalau di total ya 3 digit, ya 3 digit. Itu bagi kami satu pukulan dan itu merupakan hal yang satu kesusahan, satu penderitaan. Tapi di dalam hal itu saya bersyukur bahwa di tengah-tengah segala hal yang Tuhan izinkan terjadi, tangan Tuhan tetap memegang. Ya. Di mana beberapa bulan kemudian itu Tuhan itu berkatnya pas. Ya. Pas artinya tepat pada waktunya. Ketika tidak bisa bekerja semua, toko tidak mau menerima karena tutup semua. Ya. Tuhan buka jalan bukan yang ada di Bali ternyata. Ada satu teman yang menghubungi kami minta barang. Tiba-tiba bisa enggak produksi barang untuk dikirim ke Jakarta. Ya, itu sesuatu yang enggak pernah terlintas di dalam benak kami bahwa
ada berkat yang Tuhan sediakan untuk mengatasi usaha yang kami kerjakan, karena saya tidak merumahkan karyawan. Jadi karyawan tetap ada bersama kami, tetap kita gaji ya seperti biasa. Dan untuk itu Tuhan berikan sesuatu itu ya. Teman menghubungi 2 kali ya. 2 kali kita bisa kirim ke Jakarta ya dengan nilai yang lumayan. Kemudian masuk lagi, setelah itu kok nggak ada lagi ya, nggak ada lagi. Tetapi mulai bulan September ya, toko oleh-oleh mulai buka dan kami bisa produksi dengan jumlah yang minim ya. September, Oktober, November itu naik ya. Grafiknya naik di dalam usaha kami, naik sampai Desember. Desember kemudian diumumkanlah namanya PPKM yang kedua. Tapi Tuhan itu luar biasa ya. Hebatnya masuk di dalam situasi yang sulit itu Tuhan kirim lagi yang lebih besar lagi ternyata. Jadi jumlahnya bukan kecil lagi tetapi itu ribuan pack. Bukan pas lagi, tapi itu namanya pas kita membutuhkan, pas itu Tuhan sediakan itu, sehingga ketika itu sudah masuk di dalam Januari kita kirim sekian 1 mobil box penuh yang besar, mobil engkel itu dibawa ke Jakarta. Saya bilang sama Tuhan, ini luar biasa bahwa di dalam situasi yang sulit seperti itu tangan Tuhan tidak pernah terlepas dari kami ya, sehingga untuk menutup segala kebutuhan, segala biaya operasional yang kalau saya melihat bahwa kalau mengandalkan yang ada di Bali, yang ada di toko pariwisata nggak mungkin, tetapi Tuhan buka jalan untuk sesuatu yang luar biasa. Jadi kami bersyukur bahwa di dalam masa yang sulit ini pun tangan Tuhan selalu bekerja. Jadi warga kerajaan yang ada di rumah, saya percaya bahwa jangan khawatir, jangan takut. Seperti pujian tadi katakan, jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut, karena ada tangan Tuhan yang kuat, yang memegang kita, yang menolong kita. Kelihatan jalan buntu, tetapi jalan itu tidak pernah buntu. Di dalam Tuhan Yesus tidak pernah ada jalan buntu. Tuhan tepat memberikan kepada kita pertolongannya. Ya, itu kesaksian dari kami, dan saya percaya juga teman-teman ada yang kesaksian ya, mungkin saya silakan, mungkin Bu Esther ada kesaksian yang Tuhan berikan ya. Terima kasih Pak Immanuel Eko, produksi pabrik beliau ini enak banget ya, jadi saudara-saudara jangan ragu untuk mencicipi. Nanti habis komsel boleh tanya. Baik, saya juga ingin menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan. Shalom Bapak-Bapak, Saudara-saudaraku, juga warga kerajaan Allah dimanapun Anda berada, walaupun kita tidak bersatu di ruangan yang sama, tetapi saya percaya roh Allah ada bersama kita. Dan ketika roh Allah hadir, saya yakin ada kuasa yang dahsyat yang mampu memberikan kemenangan untuk kita dalam kondisi apapun. Semua kita mengalami masa-masa yang sulit ya di masa pandemi ini. Sebagian rekan saya mengatakan ini adalah masa yang unik, ada yang mengatakan kita masuk badai yang besar, ada yang mengatakan kita masuk masa kekelaman. Saya mencoba untuk tidak mendengar apa yang dikatakan oleh dunia ini. Karena firman Tuhan katakan kita tidak berjalan dengan penglihatan mata tetapi dengan iman. Dan saya mau mendengar suara Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Saya mendengar apa yang dikatakan oleh Bapak Gembala senior kita, Bapak Timotius Arifin, beliau mengatakan bahwa kita masuk akademi corona. Dan saya mulai bertanya kepada Roh Kudus sebagai guru agung kita, Roh Kudus, apa yang Engkau ingin ajarkan kepada diriku secara pribadi? Karena saya tidak mau pengalaman orang lain menjadi pengalaman saya. Saya mau mengalami sesuatu, rema dari Tuhan. Dan Roh Kudus katakan, buka kurikulummu nak. Tuhan, apa kurikulumku? Saya seorang pendidik dan saya tahu apa itu kurikulum. Karena itu saya katakan, ya Tuhan aku tahu bahwa firman-Mu itulah kurikulum untuk hidupku. Dan Allah bicara secara pribadi kepada saya. Anakku, masa ini adalah masa pemurnian.
Ya, jadi sebagai anak Tuhan kita nggak boleh alergi, kita nggak boleh a priori ya Pak ya terhadap masa-masa yang sulit, masa ujian, masa penderitaan. Karena justru di masa-masa pemurnian inilah kita akan keluar sebagai emas yang murni. Ya Tuhan tidak ingin kita terus menjadi kanak-kanak rohani yang mencari Allah hanya karena berkat-berkat, karena kemudahan, karena hal-hal lahiriah saja, prestis ya, atau hal-hal yang lain. Itu Tuhan pasti cukupkan ya. Justru juga seperti Pak Immanuel katakan tadi, di masa-masa sulit saya mengalami terobosan-terobosan ya untuk kebutuhan-kebutuhan. Memang tidak berlebihan, tetapi kairos Allah itu selalu tepat Pak. Ketika saya butuh, pasti Tuhan jawab tepat pada waktunya. Tapi yang saya ingin saksikan adalah hal-hal spiritual, keintiman dengan Allah yang begitu indah yang saya alami secara pribadi. Tuhan berkata kamu harus belajar akademimu. Lalu saya mengikuti pelajaran Tuhan, saya masuk dalam intimisi, banyak belajar firman, banyak mendengar firman. Bahkan ketika di RRCC, satelit yang kami ada bersama bergabung melayani, kita mengadakan pemuritan. Apa tuh Pak? Gospel in Life ya Pak ya. Kita belajar sama-sama dengan para leader. Kami belajar untuk terbuka hati, memiliki kerendahan hati. Kita dikalibrasi hati, motivasi kita, kasih kita, pelayanan kita kepada Tuhan dimurnikan lagi. Mungkin dulu kita hafal firman, kita hafal ayat, tetapi mungkin belum menjadi rema yang sungguh-sungguh kita hidupi. Tuhan mengajar saya untuk bersungguh-sungguh bergantung kepada Dia. Tidak ada pengharapan kekuatan di dunia ini selain hanya kepada Yesus Kristus, sumber kekuatan dan pengharapan. Dia juga mengajar saya untuk menjadi pribadi yang submit. Bukan saja kepada Tuhan yang tidak nampak, tetapi juga kepada para leader. Lebih submit kepada suami, kepada otoritas di mana kita bernaung. Karena ketika submit, maka kita akan mengalami urapan Allah, kasih Allah yang lebih dahsyat lagi. Saya belajar ya Bapak Ibu, bahwa ketika COVID itu mengena seseorang yang punya penyakit bawaan, maka dia itu akan mengeluarkan gitu, mengekspos sakit apa yang ada di dalam orang itu. Tapi Roh Kudus mengingatkan saya juga, nah COVID ini bukan saja memperjelas sakit apa yang ada dalam tubuh seseorang, tetapi melalui COVID-19 ini Roh Kudus mengatakan dia juga akan membuat kita terbuka. Sebenarnya di dalam spiritual kita tuh beres nggak? Gitu loh Pak. Kalau nggak beres pasti yang keluar persungutan, keluh kesah, meragukan kasih Tuhan, ya tidak bisa bersuka cita. Tapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, badai apapun yang datang, kita tidak akan tergoncang. Yang keluar justru Tuhan aku bersyukur di dalam segala perkara. Itu bukan lip service, itu bukan kata-kata yang hafal, tetapi keluar dari dasar hatiku. Ketika COVID ini melanda kita, kita dapat berkata, Tuhan Engkau gunung batu tempat perteduhanku. Tidak menjadi ringan karena kita mengalami sungguh-sungguh hanya Tuhan tempat gunung batu perteduhan kita. Jadi saya banyak mengalami perubahan spiritual. COVID-19 badai, musim yang unik, kesulitan hidup tidak membuat saya makin terpuruk. Tapi firman Tuhan mengatakan bangkit dan menjadi terang. Semangat saya makin menggebu-gebu ya. Saya turun ke jalan-jalan bersama teman komsel. Kita berbagi hidup dengan para gelandangan. Juga di RSCC kita ada pelayanan misi diakonia. Kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Kita melihat masih banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Bahkan Roh Kudus juga mengingatkan saya, ini masa kekelaman. Justru kamu harus menjadi terang. Banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan. Mungkin saya tidak bisa banyak bergerak keluar. Saya menulis doa, saya miss call teman-teman yang dalam penderitaan, mereka yang sakit kanker, mereka yang orang tuanya meninggal, mereka yang dalam duka cita. Saya firman Tuhan mengingatkan saya, Roh Allah ada padamu, engkau akan mendapat urapan yang baru untuk mencelikan mata yang buta, membebaskan mereka yang tertawan, memberi kekuatan kepada yang lemah. Saya imani dan aminkan firman Tuhan dan saya bergerak di dalam kekuatan Roh Allah. Saudaraku, pada saat kita melakukan firman Tuhan, kita tidak lagi dicekam oleh ketakutan, duka cita, dan kesedihan. Karena kita fokus untuk Tuhan dan sesama kita. Itu yang saya alami. Saya merasa next level ya melalui Corona Academy ini. Bukan membuat kita makin terpuruk. Tapi saya juga berharap semua warga kerajaan Allah kita next level di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat. Tetap semangat, tetap mencintai Tuhan.
terus bersandar kepada anugerah Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Amin. Amin, haleluya. Terima kasih Pak. Ya. Maaf ya saya semangat banget. Haleluya. Ya, Tuhan menciptakan kita dengan spirit kemenangan. Haleluya. Tantangan, ujian itu untuk menjadi sekolah kehidupan. Semakin indah Kristus nyata dan berekspresi. Ya, mari kita satukan hati mengucap syukur dan mendengar konfirmasi peneguhan firman. Terima kasih Bapa yang mulia. Kau senantiasa hadir dalam hidup kami, pemelihara kehidupan, pemberi identitas bahwa kami milik harta kesayangan-Mu. Untuk segala musim kehidupan Kau tetap ada. Dan kami bersyukur bahkan Tuhan menjadi pencipta inspirasi di tengah masa sulit untuk kami melihat nilai-nilai kekekalan. Sementara kami hidup di bumi yang berbatas waktu, tapi kami punya value kekekalan Allah yang sedang hadir sementara kami ada di bumi ini. Kerajaan Allah yang hadir di setiap pribadi. Komunitas Kingdom of God ada di setiap hati. Karena itu kami bangga menjadi milik-Mu, kagum menjadi harta kesayangan-Mu. Teguhkan kami dengan sabda kehidupan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom warga kerajaan, sukacita selalu bersama. Setiap ujian-ujian kehidupan, ya, itu menambah value kehidupan ilahi di dalam kita. Jadi kita makan butuh nutrisi gizi untuk hidup hari-hari, tetapi spiritual kita, nafas kehidupan yang kita butuhkan, nafas kehidupan ilahi, spirit ilahi. Jadi waktu menghadapi segala jenis tantangan dalam musim kehidupan, saudara punya pikiran Allah, punya spirit Allah, punya resep-resep Allah untuk menuntaskan itu begitu. Dan lahirlah sebagai pemenang kehidupan. Semua Tuhan buat indah pada waktunya. Di dalam Alkitab kita mengucap syukur bahwa memang kehidupan sementara kita ada di dunia ini penuh dengan ujian, lepas ujian yang bervariasi untuk menghasilkan sebenarnya pribadi yang berkualitas dan bermartabat terhormat. Ya, jadi tidak ada hal-hal yang negatif melalui ujian. Ujian itu beragam, bervariasi. Bisa ujian ekonomi, finance, begitu. Bisa kita mengalami ujian di keluarga. Bisa mengalami ujian visi misi kehidupan. Tahu-tahu di tengah perjalanan kita merasakan, oh Tuhan, ini apa lagi? Musibah apa lagi? Bagaimana menggapai visi? Kok terlalu jauh untuk dilihat? Bisa mengalami ujian kesehatan. Di musim-musim pandemi seperti ini, cukup serius kita berjuang dan selektif. Tetapi beda kalau kita memang sudah punya pola hidup kerajaan Allah, budaya kerajaan Allah, pola makan dengan aturan-aturan firman kesukaan, dengan bimbingan-bimbingan firman. Kita bisa melewatinya. Tapi bisa ada ujian iman di dalam hidup kita juga. Ujian karakter, ujian kegagalan-kegagalan. Oh Tuhan, sampai kapan kegagalan ini berhenti? Kok tidak pernah berhenti? Terus menerus, apa-apaan ini Tuhan ya? Padahal itu satu sekolah kehidupan. Yang jelas ujian yang bervariasi ini untuk membentuk satu pribadi yang unggul dalam hidup kita. Berdedikasi, berkualitas, ya, berkepribadian ilahi dan menjadi pemenang kehidupan. Sebagian orang gagal paham terhadap ujian ini dan terkesan kalau berkat datang, sorga dekat. Tapi kalau ujian yang datang lepas ujian, oh sorga terlalu jauh, katanya begitu. Ya. Kalau kita melihat tantangan-tantangan ujian, wow, Tuhan Engkau ada di mana saat seperti ini? Ya. Tapi saat berkat datang kita berkata, wah, sungguh Tuhan hidup di antara kita. Sebenarnya Allah tidak pernah menjanjikan hidup lepas dari ujian. Nah, sebagian orang yang gagal paham, ini yang rawan. Dia bisa mengalami kelelahan fisik, bisa sampai ketegangan-ketegangan saraf, seakan-akan janji Tuhan tidak digenapi.
lalu sampai gangguan pernafasan. Kok akhir-akhir ini aku sesak, sering nafas sesak, ya ada apa dengan hidupku, sampai gangguan pencernaan, susah makan, ya, ada sampai siklus tidur terganggu, ya. Kelelahan juga bisa di emosi kita, depresi ya kawan-kawan, bisa pesimis, sudahlah kalau sudah seperti ini nampaknya berkepanjangan pandemi ini, masih ada varian-variannya lagi. Oh, ya pesimis. Sudahlah, hidup ya hidup, nasib ya nasib katanya begitu. Lalu galau siang dan malam. Bisa rasa bersalah terus-menerus. Ya, ditambah tekanan batin seakan-akan, aduh Tuhan, sorga digembok ini, Allah tidak mau dengar doa saya, ya. Dan terasa hidup rasa menghukum diri begitu. Aduh Tuhan, cukuplah sampai di sini ya. Lalu kita berkata, Tuhan cukuplah sampai di sini. Ambil nyawa saya begitu saudara. Ya, cukup sudah, tidak mampu lagi. Tak kuat ini Tuhan kalau diteruskan gini, cukup sampai di sini. Tahukah kita bahwa Allah tidak pernah menyelesaikan kehidupan kita dengan negatif? Karena kita imago Dei. Kita ciptaan, ya segambar sepeta teladan Allah. Jadi Allah akan mengakhirinya dengan hal-hal yang positif. Salah satu contoh yang kita bisa petik di Alkitab, kelelahan fisik, emosi, batin dari Abraham. Ya. Kalau kita melihat Abraham betul-betul dalam tekanan-tekanan yang begitu berat. Di Kejadian pasal 17 itu ya, ayat 17. Abraham menanti anak perjanjian, kok enggak kunjung tiba. Sementara Tuhan berkata, engkau akan jadi bangsa yang besar. Daripadamu lahir keturunan raja-raja. Diberkati namamu masyhur. Memberkati dirimu akan diberkati juga orang-orang itu. Ya, tapi Tuhan ditunggunya 5 tahun, 10 tahun. Manakah anak perjanjian itu? Bagaimana dengan bangsa yang besar itu terlalu jauh. Ditunggunya 15 tahun. 20 tahun tidak kunjung tiba juga perjanjian Allah. Terkesan Allah lupa akan hal itu. Kelelahan fisik, emosi sampai kelelahan batin. Lalu Abraham berkata, oh Tuhan mungkinkah ini? Kalau ini terus berlanjut, tiba waktunya di umur 100 tahun Allah berkata, Abraham, janjiku tetap ya. Ya, janjiku tetap ya. Kita mendengar kesaksian-kesaksian tadi ya. Ya, ada terkesan seperti Allah terlalu jauh. Kalau seperti ini Tuhan, mana kuat? Ternyata janji Tuhan ya dan amin. Allah tidak pernah berdusta, amin. Ya. Lalu Abraham masih terus bertanya dan bergumul dengan dirinya sendiri dia. Mungkinkah orang seperti saya 100 tahun ini akan punya anak? Sementara Sarah yang 90 tahun, rahim sudah terkunci, mungkinkah dia akan mempunyai dan mengandung seorang anak? Mungkinkah hal itu? Itu perkataannya. Dan jawabannya, janji Tuhan ya dan amin di tengah kelelahan. Ayub mengalami ujian yang multidimensional. Secara finance dia kena begitu, secara kesehatan terpuruk. Secara keluarga habis, terjadi gempa dan kematian anak-anak. Ya, secara sosial masyarakat terpukul. Orang-orang sekitarnya berpikir melihat Ayub. Ayub periksa diri Ayub. Periksa diri ada apa dengan kamu? Hidup macam apa? Bertubi-tubi. Ini kutuk, bukan berkat ini Ayub. Kutuk Ayub. Ya, Ayub betul-betul dalam keadaan tertekan. Di Ayub pasal 3 ayat yang pertama, Ayub mengutuki hari kelahirannya. Ya, menghukum dirinya. Ya. Lalu dia bergelut di ayat-ayat berikutnya. Lebih baik tidak ada seorang yang bernama Ayub dilahirkan di muka bumi ini Tuhan. Cukuplah sampai di sini. Betul-betul kelelahan fisik, emosi, dan sampai kelelahan batin. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara pernah mengalami kelelahan-kelelahan? Pernah? Kelelahan ekonomi? Apa? Ya, Pak Eko, seorang bisnismen pernah mengalaminya, Pak ya. Kelelahan fisik,
karena soal ekonomi, ya rasa boros rasanya, aduh, burnout ya, kehangusan emosi ya. Pernah mengalami tantangan tekanan dalam keluarga Pak Peter? Ya, beragam tantangan di keluarga, berbagai latar belakang, ya, berbagai seni memanage keuangan bisa terjadi di hidup kita, seni karakter, ya, yang masih jomblo bahagia, ya, Saudara Riki, Jojoba, jomblo bahagia, ya, ya. Saudara David, ada tantangan-tantangan tersendiri tentunya ya, dengan nilai-nilai karakter, value, kehidupan, ya, tantangan juga termasuk di seni-seni memanage kepribadian dan terhormat dari hawa nafsu juga punya tantangan tersendiri ya di hal-hal itu. Nah, manakala bertemu dengan hal itu, ada solusi-solusi yang terbaik. Allah mau menjadikan kita pemenang kehidupan. Simple solusinya, satu, sadar ketidakberdayaan, keterbatasan kita. Ya, alasan tidak pernah menyelesaikan. Bermacam-macam alasan dikemukakan di tahta Allah tidak pernah menyelesaikan yang arahnya untuk pembenaran diri. Tapi kesadaran diri, ya, sadar membuka hati, ya, sadar dengan pikiran, emosi yang salah dan spirit yang keliru di hadapan Tuhan dan menyerah totalitas kepada sumber kehidupan. Yesus Tuhan, Engkaulah pencipta hidupku dan inspirasi di dalam hidupku yang tanpa batas akan terjadi. Karena itu Nabi Yeremia berkata hal itu. Tuhan yang bersemayam di tempat tinggi, kudus, tetapi juga bisa bersama-sama dengan orang yang remuk, yang rendah hati, menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hatinya, ya, untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi Tuhan bangkitkan sembari spirit kehidupanmu dan hatimu. Ya. Solusi yang kedua simple, berjalan waktu lepas waktu, berpikir bersama firman warga kerajaan Allah. Sukacita kerajaan Allah ada di dalam kita. Kebenaran yang memerdekakan ada di dalam kita, bukan? Berpikirlah mengenai kebenaran yang membebaskan itu. Ya, filosofi ada hal yang nampaknya bijak, tetapi banyak hal yang tidak teruji dengan era zaman yang berubah. Filosofi itu tidak bisa menjawab untuk segala musim kehidupan. Tapi firman bisa menjawab musim kehidupan jenis apapun. Karena itu berpikirlah dengan kebenaran, berpikirlah hal-hal kemuliaan. Dirimu mulia, ya, spesial, berharga di mata Tuhan, biji mata Tuhan yang berarti, bertalenta, punya visi dan tujuan Allah ke depan. Ya, hidup adalah sebuah perjalanan untuk menggenapi misi ilahi. Itu keindahan. Tetaplah semangat di dalam Tuhan, ya. Dan semua Tuhan buat indah pada waktunya. Amin. Ya. Mari kita teduhkan hati. Ya. Terima kasih Tuhan. Disejukkan kembali dalam pujian. Sungguh anugerah Tuhan tidak pernah berubah. Komitmen mengiring Tuhan. Anugerahmu padaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari indah. Kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, mencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak
henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Sembah tiada sepertimu, ku ingin hidupku menangkan. Sama-sama katakan segala puji, puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, kasihiku, penulis hidupku. Henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkan. Katakan segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu janji-Mu iya dan amin. Ketika Engkau berjanji kepada Abraham, Engkau juga menepati itu Tuhan. Walau mungkin bagi kami Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu yang di tempat ini maupun yang di rumah, kami merasa Kau begitu lama Tuhan, Kau menepati janji-Mu. Tetapi janji-Mu iya dan amin. Tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Ajar kami juga bukan seperti Ayub ya Tuhan, yang merasa bersungut-sungut ketika kami masuk di dalam akademi kehidupan ini, akademi COVID-19 ini Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, juga saudara-saudara kami yang ada di rumah ya Tuhan. Kami tahu kami masuk dalam akademi ini Tuhan. Kami berasa berat ya Tuhan. Tapi pada malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah ya Tuhan. Mungkin saat ini mereka sedang berseru-seru kepadamu Tuhan. Dan seolah-olah jawaban daripadamu masih begitu lama. Tapi kami mau nyampaikan kepada saudara-saudara kami bahwa doa kami sudah dijawab Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Engkau yang menguatkan saudara-saudara kami, juga kami yang ada di tempat ini Tuhan. Lewat kesaksian kami boleh melihat bagaimana jawaban-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau memberi kekuatan Tuhan bagi kami semua. Yang ada di tempat ini juga yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami. Tuhan memberi kekuatan bagi kami Tuhan. Dan kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan. Bagi pulau di mana Engkau menempatkan kami Tuhan.
Kami melepaskan shalom untuk Pulau Bali ya Tuhan. Shalom, shalom, shalom dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah dari yang melampaui segala akal. Itu memberkati Pulau Bali. Kami berdoa Tuhan, Bali akan terjadi pemulihan. Bali akan kembali seperti semula. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin di Bali ini ya Tuhan. Dari jajaran gubernur bahkan sampai yang terendah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan, hikmat daripada Tuhan turun atas mereka. Sehingga ketika mereka memimpin pulau ini Tuhan, dengan hati yang takut akan Engkau ya Tuhan. Kami percaya apa yang diambil oleh gubernur kami Tuhan, keputusan-keputusan apa yang ia ambil untuk kembali memimpin bangsa Bali ini, Pulau Bali ini Tuhan, boleh menjadi pulau yang diberkati oleh Tuhan. Kami melihat terjadi pemulihan ekonomi, kami melihat terjadi pemulihan pariwisata, kami melihat kegerakan Tuhan, bisnis di Pulau Bali ini kembali normal Tuhan. Dan kami percaya, kami pegang janji-Mu sebab Engkau Allah yang berjanji. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan. Sebab pemimpin kami ini kami percaya ia adalah yang Engkau pilih bagi memimpin bangsa Indonesia ini. Berkati pemimpin kami Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan berkati rumah tangga mereka, keluarga besar mereka. Tuhan memberi kekuatan kepada Presiden kami. Hikmat-Mu turun atasnya Tuhan. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil untuk bangsa kami ini Tuhan adalah yang terbaik bagi kami Tuhan. Warga Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apa yang sudah diputuskan oleh pemimpin kami Presiden, itu boleh diterapkan dari pusat bahkan sampai ke daerah ya Tuhan. Kami percaya ada satu kenergian kerja dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Sehingga terjadi pemulihan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan. Ini syafaat kami. Dan kami tidak akan pernah berhenti. Terus berseru kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berjanji. Dan kami hidup karena janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan pada malam hari ini juga kesempatan ini Tuhan kami akan menabur di ladang-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami mau tabur itu semua kami tabur dengan hati yang penuh sukacita. Dan kami percaya ini semua hanya untuk memulihkan kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Kami menabur dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, angkat hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang, kemuliaan Allah Bapa di dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Penghiburan bersama Roh Kudus, shalom, damai sejahtera beserta dengan saudara senantiasa. Sampai Maranatha dan Tuhan mengangkat kita semua dalam kemuliaan. Warga kerajaan katakan, amin. Haleluya. Shalom. Kepada sahabat-sahabat iman, kita sapa sahabat-sahabat iman warga kerajaan yang ada di rumah bersama-sama kita. Shalom. Ya, demikian acara Komsel ini telah selesai. Tetap optimis, selalu ada solusi untuk Anda. Kita jumpa lagi dalam Komsel mendatang. Shalom. Tuhan memberkati.
Tuhan.